Setelah menempuh perjalanan berhari-hari dari Keraton Pajang di wilayah dekat Surakarta, Prabu Gesan Ulun dan pengawalnya akhirnya masuk ke wilayah kerajaan Cirebon. Seperti yang sudah diniatkan sebelumnya, dia berniat untuk mampir di kerajaan tersebut sebelum melanjutkan pulang ke kerajaan Sumedang Larang. Selain karena memang sudah cukup lelah, hubungan antara kerajaan yang dia pimpin dengan Cirebon sudah terjalin cukup baik. Jadi kedatangannya sekaligus untuk menjaga hubungan baik tersebut. Rombongan raja itu pun disambut dengan baik oleh Panembahan Ratu, penguasa kerajaan Cirebon. Pada saat itulah Prabu Gesan Ulun tiba-tiba berdesir hatinya ketika melihat seorang wanita yang berdiri di samping Panembahan Ratu. Dia adalah Harisebaya. Pertemuan singkat itu benar-benar membuat Gesan Ulun masuk dalam situasi gelisah. Ingatannya terseret ke beberapa tahun silam. Ketika masih menjadi pangeran mahkota, dia dikirim oleh ayahandanya, Pangeran Santri, untuk nyantri atau belajar di Pajang. Saat itu Pajang sebagai penerus Demak memang menjadi pusat Islam di Jawa, termasuk juga pusat pendidikan. Di Pajang inilah dia bertemu gadis ningrat keturunan Mataram. Dia adalah Harisebaya. Cinta pun bersemi dan keduanya terlibat dalam kisah asmara. Tetapi sejarah menghendaki akhir yang tidak begitu menyenangkan. Prabu Gesan Ulun yang juga bergelar Ongkowijoyo itu kemudian ditarik pulang setelah 5 tahun di Pajang. Hubungan cinta dengan Harisebaya pun kandas di tengah jalan. Bahkan Harisebaya kemudian dinikahkan oleh Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang, dengan Panembahan Ratu yang juga menantunya. Maka Harisebaya kemudian menjadi istri kedua dari penguasa Cirebon tersebut. Di ruang yang berbeda, Ratu Harisebaya juga merasakan kegelisahan luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, Ongkowijoyo adalah cinta pertamanya. Pertemuan hari itu benar-benar membuat dia tidak kuasa menahan rasa. Beberapa hari tinggal di Cirebon, Prabu Gesan Ulun dan Harisebaya juga beberapa kali bertemu dan berbicara. Cinta lama tidak bisa ditahan kembali. Keduanya sepakat untuk menempuh segala risiko. Harisebaya ingin bersama sang mantan, Gesan Ulun pun tidak kuasa menolak. Maka dengan strategi yang telah disusun, Gesan Ulun kemudian berpamitan untuk meneruskan perjalanan ke Sumedang Larang. Tentu saja diam-diam Harisebaya telah ada di dalam rombongan tersebut. Beberapa saat setelah kepergian Gesan Ulun, Keraton Cirebon pun gempar karena Harisebaya tidak dapat ditemukan. Pencarian sekian lama akhirnya ditemukan bukti bahwa istri kedua Panembahan Ratu itu telah ikut dengan Gesan Ulun. Murka tiada tara sang Panembahan Ratu. Dia segera memerintahkan panglima perangnya untuk menyusun kekuatan. Setelah semuanya siap, sebanyak 2.000 pasukan kemudian bergerak ke Sumedang Larang untuk menggempur kerajaan kecil yang sejak 50 tahun terakhir telah menjadi sekutu tersebut. Gesan Ulun tidak menyerah. Pertempuran 4 hari pecah di perbatasan kedua negara. Korban berjatuhan begitu besar, sementara tidak ada yang menang ataupun kalah. Langkah damai pun diambil. Panembahan Ratu bersedia menghentikan serangan dan tidak akan meminta lagi Harisebaya. Tetapi dengan catatan Sumedang Larang harus menyerahkan sebagian wilayah perbatasan kepada Cirebon. Syarat itu pun disetujui dan berakhirlah perang mengerikan tersebut. Sejumlah catatan menunjukkan wilayah yang diserahkan tersebut adalah yang saat ini menjadi Majalengka. Akhir mahal dari perang yang terjadi akibat cinta lama bersemi kembali alias CLBK.
Sumedang Larang merupakan kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Prabu Gesan Ulun meneruskan kekuasaan ayahnya Panembahan Santri dan berkuasa antara 1568 hingga 1649. Pajajaran hancur di masa Sumedang di bawah kekuasaan Gesan Ulun yang selanjutnya menyatakan Sumedang Larang sebagai penerus dari Pakuan Pajajaran. Gesan Ulun wafat pada 1610 dan tahta diserahkan kepada Pangeran Surya Diwangsa yang merupakan anak Harisebaya dengan Panembahan Ratu. Untuk menghindari konflik sebelum meninggal, Gesan Ulun telah menyerahkan sebagian wilayah Sumedang kepada anaknya Raden Ronggogede. Pada masa pemerintahan Prabu Surya Diwangsa, Sumedang Larang kemudian memutuskan untuk melebur dengan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini adalah langkah politik agar kerajaannya mendapat bantuan untuk melawan Banten. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flagzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.